Apa boleh mengucapkan alhamdulillah atau a'udzubillah ta'awuz dalam sholat di saat bersin atau mengusap, Pak Ustaz? Sami'allahu liman hamidah. Pendek hamidah. Ada juga kadang orang Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Doa yang diajarkan Nabi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'd. Tapi ketika sedang bangun itu tiba-tiba ada makmum doanya lain. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Selesai salat Nabi tanya, siapa tadi yang baca alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi? Sahabat angkat tangan. Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat berbondong-bondong ingin mencatat doa yang kamu baca. Maka komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdatsiz zikri, boleh membaca doa walaupun tidak maksur. Jawazu ihdatsiz zikri ghairil maksur fi shalah ma lam yukhalif bil maksur. Selama tidak bertentangan dengan yang maksur, selama tidak bertentangan dengan yang maksur, maka boleh membaca doa di dalam sholat. Syaratnya satu, selama tidak bertentangan dengan yang maksur. Yang maksur itu apa? Yang ada dalam Quran dan yang ada dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan dia balas ke kawan sebelah, asyik yarhamukallah, nanti dibalas sama sebelah, yahdikumullah wa yuslihu balak. Ustaz yang ulun kagum, itu mesti saya bacakan. Memang ada nanti. Sekarang ini zaman WhatsApp. Bagaimana pendapat Ustadz tentang tadarusan Al-Quran melalui grup? Tadarusan melalui grup, namanya tadarus online. Kalau baca sendiri tadrus. Tapi kalau saya baca didengarkan teman baca saya perhatikan, dua orang tadarosa ya tadarasu tadarusan. Selama bisa dia saling mendengar memperhatikan, tidak terhalang, maka disebut dengan tadarus. Tadarus ada huruf-huruf yang kita keliru tersalah kalau baca sendiri, enggak sadar. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الثَّمَرَاتِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِ. Selama ini kalau kita baca sendiri semuanya sah. Saya tadi suka dengan Ustaz Somad. Tapi ketika kita bersama, oh itu tadi kurang tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Raiba fi hudan lil muttaqin. Lil muttaqin. Tadarus enggak boleh dendam. Banyak orang tadarus dendam. Ketika ditegur 3, awas nanti 4 kau tengok. Tadarus enggak boleh tersinggung sakit hati. Yasin wal Qur'anil hakim. Enggak boleh pakai ku, pakai qa. Wal Qur'an langsung tutup ulang. Enggak boleh. Nah, jadi selama bisa mentashih bacaan, cuman
kalau melalui online ini tentu tidak sama dengan yang langsung offline. Kadang bunyinya beda, kadang tiba-tiba suara hilang, kadang berubah-ubah, lagi macet jaringan. Tapi perbuatan ini baik, tapi jangan cuman online. Sekali-sekali online baik. Ngaji nggak bisa online, tapi online bisa sebagai salah satu sarana. Tapi kalau online dimanfaatkan 100%, dianggap itulah ngaji. Mesti bersama, mesti ketemu. Karena musyafahah mulut, makharijul huruf itu musyafahah, mesti dilihat, mesti talaqi, mesti bersama dengan guru. Tapi sebagai unsur latihan bisa. Pertanyaan kertas terakhir. Bagaimana kalau dalam satu rumah beda mazhab antara NU dan Muhammadiyah? Nahdlatul Ulama akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Maliki dan Hambali. Akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dengan tetap menghormati Hanafi, Hambali dan Maliki. Tasawufnya Sunni. Muhammadiyah, pengakuan Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ketika beliau didatangi beberapa anak muda dari Iran mengajak ikut Syiah, kata Buya Hamka, kami dari Indonesia berakidah Asy'ari. Pengakuan Buya Hamka. Dalam fikih, di situ yang agak beda. Muhammadiyah memakai majlis tarjih. Kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab Syafi'i, kadang-kadang yang ditarjihkan mazhab menurut majelis tarjihnya. Dalam bidang tasawuf, tasawufnya juga Sunni. Mana dalilnya? Buya Hamka menulis buku yang dikaji di Masjid Al-Azhar ketika beliau jadi imam besar, yaitu tasawuf modern. Buya Hamka ketika mau meninggal dunia, terbaring di rumah sakit, minta bawakan buku tasawuf modern. Itu yang dia baca. Jadi perbedaannya sedikit pada bidang fikih. Ambil contoh masalah wudhu. Dalam masalah wudhu, saya ikut mazhab Syafi'i. Kalau bersentuhan laki-laki dengan perempuan tidak mahram, batal. Sedangkan kalau pakai mazhab Maliki, kalau enggak nafsu, enggak batal. Muhammadiyah dalam hal ini mentarjihkan mazhab Maliki. Makanya kalau enggak bernafsu, enggak batal. Kalau nafsu, batal. Istrinya Muhammadiyah, suaminya NU. Maka kalau yang NU kalau bersentuhan, batal. Kata istrinya, enggak batal. Aku enggak nafsu sama kamu. Ambil contoh simpel. Nanti istrinya dipegangnya terus, kata suaminya, aku wudhu terus nih. Nanti lama-lama aku ikut kamu juga nih. Tapi kalau dia saling memahami, nggak jadi masalah. Dia tahu bahwa suaminya berpegang ke mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal, maka dia tidak akan sentuh. Gesekan-gesekan kecil terjadi. Dalam masalah basmalah misalnya, dalam mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam hal basmalah, Muhammadiyah mentarjihkan mazhab Hambali. Bismillahnya sir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam kunut subuh, saya pakai mazhab Syafi'i. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadain. Sedangkan mazhab Muhammadiyah, majelis tarjih, ditarjihkan mazhab Hanafi dan Hambali, tidak pakai kunut subuh. Nah, jadi saya sekedar bercerita bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit. Lalu kemudian apakah gara-gara perbedaan ini lalu kemudian setelah mendengar ceramah ini
Lalu kemudian setelah dia ngumpul, kalau gitu kita nggak jadi nikah deh, karena ada perbedaan. Tapi kalau dia paham, dia katakan, apapun mazhabmu, apapun ormasmu, cinta menyatukan kita. So sweet, Bang. Mudah-mudahan tidak terhalang menikah hanya karena beda ormas dan beda partai, insyaallah. Yang tidak ada ikhtilaf, beda agama. Itu kalau beda agama jangan sampai. Hubungan sosial bertetangga baik, tapi kalau sudah dalam masalah pernikahan, ritual ibadah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jaga anak-anak kita, jangan sampai dia setelah jatuh cinta tidak bisa dilepaskan, maka payah. Tapi kalau masalah hubungan sosial baik, insyaallah. Allah